Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya sebenarnya belum itu PPT yang saya buat tuh belum terlalu jadi. Rencana sih hari ini saya kasih jadi, cuma bagaimana? Dia tidak mau ngajar. Nggak sempat jadi. Dianggaplah 2 pertemuan ini Anda bebas dari tugas, mungkin. Alhamdulillah. Mungkin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Hah? Ustadz, tes. Iya. Tidak. Kenapa? Tidak. Coba Ustaz. Anda ngetesnya di saya. Nggak terbuka. Ustaz tadi upload di itu learning PPT-nya. Belum. Ya Allah, saya berasa nggak siap. Oh, Allah. Kayak tahu. Soalnya flashback. Ustaz, saya Ustaz itu 1 nomor 1 menit itu GG. Astagfirullah, siapa yang kasih itu Ustaz soal? Oh my god. Kenapa ya? Enggak Ustaz, kaget aja. Anda nggak mau dibahas? Kayak pernah lihat. Yuk bahas Ustaz, bahas. Bahas Ustaz, bahas. Tidak sekarang. Kasih selesai materinya kita dulu. Iya Ustaz. Ustaz ajar Anda Ustaz, sumpah Ustaz itu bingung sekali saya. Kita Apa itu yang Anda tidak bingungkan, Uni? Cap-cip kembang kutu. Oke lah. Ustaz ajar rumus Ustaz pakai rumus cap-cip waktu kemarin TO itu Ustaz. Oh ya begitu memang, kalau sudah dicakar nggak ketemu jawaban, asal aja. Ustaz ini upload di YouTube. Yang mana? Di video. Iya. Yang ini. Oh diupload. Tapi kita Bye-bye. minta copyright-nya dulu, Ganesha Operation-nya. Kalau gitu bye ya. Kita mau bahas soalnya. Soalnya juga Ustaz, waktunya Ustaz. Begitu memang. Iya Ustaz, iya, tapi Ustaz toh sama belum selesai langsung bunyi lagi. Berapa jam kah? 15 menit. Tidak dengar. Sudah, saya mulai saja dulu, nanti saya bahaskan ini. Ingat ya, ini saya bahas ketika materinya kita selesai atau saya masuk di jamnya Ustadz Ihsan. Yang bukan hari ini nih, bukan hari ini sama besok. Karena hari ini dan besok itu saya tukar sama jamnya saya yang saya lagi tes. Iya Ustaz. Anda ngegugat lagi ujung tar. Pokoknya anak IC paling jago ngegugat. Enggak Ustaz. Jadi materinya kita sudah masuk di bagian relativitas. Di materi ini yang saya bahaskan itu tentang kenapa saya tulis relativitas Newton ini? Allahu Akbar. Bukan Einstein. Sudah, saya mau ganti. Kamu kan tidak. Ustaz upload ini Iya. di YouTube. Di mana lagi? Oh iya. Saya kira Ustaz tidak mau upload, mau di itu screen record. Iya, video kemarin saya tidak upload, terlalu banyak anunya, ngalor ngidulnya. Ntar kita dimarahin. Iya Ustaz. Kemarin tuh terlalu banyak ngalor ngidulnya, yang materi rem, gem. Bukan gem. Ya. Saya tidak upload yang kemarin. Oke, selesai relativitas Einstein. Jadi saya tidak bahas relativitasnya Newton karena relativitasnya Newton kalian sudah sering bahas di materi mekanika.
Postulat Einstein tentang relativitas khusus. Jadi yang saya bahas itu tentang relativitas khusus saja ya. Relativitas umum saya angkat tangan. Biar di S1 belum diajarkan saya tentang relativitas umum. Jadi nomor 1 tentang relativitas khusus, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia itu maksudnya kerangka acuan yang diam. Nah, terus yang berikutnya, bagian kedua, kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Jadi kecepatan cahaya atau kelajuan cahaya di ruang hampa itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu hasil pembulatan ya. Angka sebenarnya itu 299, saya tidak ingat, 458,631 kah? Entahlah, saya lupa angkanya. Nah, di sini di relativitas Einstein, transformasi yang sering digunakan itu namanya transformasi Lorentz. Kalau di relativitas Newton namanya transformasi Galileo. Apakah namanya tuh? Galileo Galilei. Yang itu Galileo Galilei. Anda nyambung lagi ke ujung situ. Saya selesaikan dulu ya. Untuk transformasi Lorentz ini ada simbol yang biasa digunakan, yaitu gamma. Persamaannya gamma ini ya seperti ini. Gamma adalah akar 1/1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Jadi persamaan ini sering dipakai di transformasinya Lorentz. Astagfirullah. Penjumlahan kecepatan. Jadi sebenarnya penjumlahan kecepatan ini sering kita gunakan. Saya tidak tahu nih di Ustazah Catur apakah kalian sering mengerjakan tentang penjumlahan kecepatan. Contohnya misalnya ada 2 buah mobil. Ini misalnya mobil pertama bergerak sebesar 20 ke sebelah kiri. Terus ada motor bergerak 10 meter per sekon ke sebelah kanan. Jadi menurutnya anggap motor ini adalah A, mobil ini adalah B. Jadi menurutnya A bahwa B itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Terus menurutnya B, A itu bergerak 10 astagfirullah. A itu menurutnya A, B itu bergerak sebesar 30 meter per sekon. Kalau B itu menurutnya B, A itu bergerak juga 30 meter per sekon. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kedua bendanya ini bergerak saling mendekati, B ini melihat bahwa A itu bergerak lebih cepat daripada kecepatan sebenarnya. Kenapa bisa? Karena B juga ikut bergerak mendekati A, sehingga kecepatannya A itu yang teramati oleh B adalah hasil penjumlahan dari kecepatan A dengan kecepatan B. Kira-kira sampai sini mengerti? Ya. Iya. Oke. Nah, materi ini yang saya jelaskan tadi, yang A dengan B, ini namanya transformasi Galileo untuk relativitasnya Newton. Nah, kalau di penjumlahan kecepatan untuk transformasi Lorentz, karena postulat keduanya mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu sama untuk semua pengamat, berarti penjumlahan kecepatannya harus mengikuti kaidah ini, persamaan ini. Jadi dengan simbol UX ini adalah kecepatan benda pertama untuk pengamat di bumi. Kalau U aksen X adalah kecepatan benda kedua oleh pengamat di bumi. Terus P adalah kecepatan benda kedua terhadap benda pertama. Contoh nih, supaya kalian tidak terlalu bingung. Nih, sebuah pesawat super dapat melesat dengan kelajuan 0,8 C melewati seorang pengamat. Jika pilot melewati seorang pengamat, ini tidak salah ketik saya. Taulah, semua saya ulang nih.
Kok saya nggak mengerti soal ini? Apa itu C? Tunggu dulu, saya baca lanjut saja dulu. Jika pilot melemparkan bola ke arah depan dengan kelajuan 0,7 C relatif terhadap dirinya sendiri, berapakah kelajuan bola menurut pengamat? Oh, jadi kelajuannya ini pesawat super menurut ketika melewati seorang pengamat itu 0,8 C. Berarti 0,8 C ini adalah UX-nya. Nah, kalau 0,7 C ini, ingat ya, 0,7 C ini adalah kelajuannya bola relatif terhadap dirinya sendiri. Berarti kecepatannya ini kecepatan atau kelajuan benda kedua terhadap benda pertama atau benda pertama terhadap benda kedua. Berarti ini adalah V. Nah, yang ditanya di sini adalah UX accent. Yang ditanya adalah UX accent. Oke, kita mulai kerja. Ini karena dia melemparnya ke arah depan, berarti arahnya bola itu searah dengan arahnya pesawat super. Bisa kira-kira dari sini kah yang saya jelaskan? Ya, Oke. Bisa. Yang bilang ya ini siapa kah? Adit pasti sekali, Ustaz. Oke, terima kasih. Ustaz Asam tanya. Asrul tanya apa? Tanya apa? Fik. Ada pertanyaannya? Biar dia satu. Lanjut. Tunggu dulu. Jam bilang kebetulan ada. Bagaimana caranya yang melempar bola sementara dia di pesawat? Bagaimana caranya melempar bola dari pesawat itu? Ini kan lagi sekali. Tahu bagaimana caranya lempar. Saya cuma dikasih soal. Oh. Oke, lanjut. Enggak ada. Ustaz, Apa? boleh ke kalau Ustaz coret-coret di situ pakai warna putih Karena atau yang terang nggak kelihatan. di PowerPoint saya coret warnanya putih. Iya, warna Kalau putih atau warnanya warna merah tadi tidak kelihatan ya? kurang jelas Ustaz. Oke. Iya. Saya pakai sama- warna warna defaultnya. Jadi defaultnya itu secara default dia langsung pakai warna merah. Oh, ya. Atau kuning Ustadz, kan putih tulisan. Apa? Kuning, warna kuning. Warna kuning. Putih tulisan. Kalau Kuning. putih kan ada di apa teksnya juga putih, iya. Kok saya nggak mengerti pertanyaannya nih. Ani, sehat? Oh, Anda maunya warna Maksudnya Ustadz kuning. nanti gambar-gambar di PowerPoint. Oh, Pakai warna- Iya, saran-saran. Anda mau warna kuning. Yang Iya, penting saran Ustadz. Ustaz, Pagi. misalnya boleh. Apa? Nanti saya ganti ke situ warna kuning. Kalau saya tahu Iya. caranya. Asik sekali. Sudah, saya bahas soal dulu. Udah selesai ntar nih. Mana Anda ngulur-ngulur supaya nggak dapat soal ya? Astagfirullahaladzim, Ustaz, tidak. Padahal iya. Enggak, tidak Ustaz. Saya tahan dari tadi tuh sama bilang Ustaz. Saya nggak tahu tambah gambar rudal. Anggaplah ini rudal. Lah, Astagfirullah. Iya, kita apa nggak? Atau Ustaz? Ustaz? Oh, pertanyaan
Ya. mau kan? Saja. Kalau rusak diganti. Ini mana? Ambil di rumah ini. Kuncinya di mana? Nggak ada Ayo, kuncinya. Keren. Tapi Terima kasih. Cuma bisa sekali absen. Afif semua absen kan bisa. Jangan dibilang pakai akunnya saya, nanti keluar itu Gmailnya itu saya. Jangan. Nggak susah. Mau. Halo guys. Oke, saya lanjut. Saya mendengar Naim. Saya juga tadi bicara sama Naim. Naim itu tadi yang ngeganggu saya kerja soal ini. Saya lanjut ya. Mohon maaf Naim mengganggu. Oke, kita tentukan kan UX-nya adalah yang ini, UX. B-nya yang ini. Terus yang ditanyakan UX accent. Jadi UX ditambah V per 1 dikurang UX kali C. Ini ditambah, kali C kuadrat. Begitu toh? Yang Anda lihat tadi rumusnya. cepatannya matahari tuh. Hah? Ustaz bukannya kurang. Yang di mana? UX accent itu kurang, UX kurang V tambah. Ini Anda lihat dah. Kurang Ustaz. Ini. Oh, UX accent yang dicari di. Oh ya. UX accent adalah kecepatan benda kedua oleh pengamat di bumi. Kalau UX itu dia berarti kecepatan benda terhadap yang DP. Oh, DP pengamat bukan? Baru kalau PI. Oleh pengamat di bumi. Kecepatan benda kedua oleh pengamat di bumi. Nah, mati kita. Kalau saya pakai tanda kurang di sini salah jawabannya. Kurang apa yang betul? Kalau saya pakai tanda kurang di sini salah jawabannya. Berarti itu. Tanda plus. Berarti UX yang ini bukan UX. Yang ini berarti harus dianggap UX accent. Bagaimana nih caranya kasih tahu ke kalian bahwa ini harus dirasa bahwa ini lagi salah jawabannya? Tahu. Saya harus jelaskan ini ke kalian. Atau Kalau tahu belajar di les. Begini, ini kan pengamat, ini kan orang di bumi nih, anggap stickman, orang yang ada di bumi. Toh, kalau ada kan ini pilotnya melempar apa nih? Bola. Bola. Atau dulu saya tes dulu deh jawabannya saya. Kalau saya pakai tanda minus betul tidak? Saya coba dulu di UX accent sama dengan 0,8C dikurang 0,7C per 1 dikurang 0,8C dikali 0,7C per C kuadrat. Jadi 0,1 per 1 dikurang berapa nih? 0,56. Iya, 0,56. C pangkat 2. Habis. Iya. Berarti 0,1 per 1 kurang 0,56. 4,6, 0,46, 0,44. 0,44. 44 Ustaz. Tahu saya. C-nya. Kalau 0,1 bagi 0,44 berapa? 1, 2, ayo. Ayo dong, bantu bagi dulu.
Ada yang tidak bisa masuk kah dari tadi? 0,27. Ada yang tidak bisa masuk. 2,27. Berapa? 0,227. C. 227 C. Nih. Kan ini orang ini pengamat di bumi toh. Ini Yes. orang pengamat di bumi mengamati bahwa pesawatnya yang ini bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Terus ini pilot di sini melemparkan bola terhadap pesawat ini dengan kecepatan 0,7 C. Berarti kalau begini nih, ada mobil. Saya ambil yang mekanika sederhananya. Ada mobil kecepatannya 20 meter per sekon. Toh? Terus di supirnya ini melemparkan kayak sampah lah. Jangan sampah. Anggap sampah, botol air lah. Botol air juga sampah, Ustaz. Iya. Makanya saya bilang dari tadi, anggaplah sampah, botol air. Terus dia lempar dengan kecepatan 10 meter per sekon, tapi terhadap dia ke depan. Nah, jadi kalau orang mengamatinya itu yang lagi diam di pinggir jalan, berarti kecepatannya ini harusnya lebih besar daripada 10 meter per sekon toh yang teramati oleh pengamat ini. Mengerti kan? Belum. Nah, saya ulang nih. Ini kan ada mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Terus sopir yang di dalam mobil itu melemparkan botol air dengan kecepatan 10 meter per sekon terhadap supirnya atau terhadap mobil tersebut. Toh, mobilnya sudah bergerak dengan 20 meter per sekon. Terus dia lempar lagi botol, terus botolnya itu bergerak dengan 10 meter per sekon terhadap mobil yang bergerak. Mengerti Kak? Ya Ustadz, ya mengerti. Nah, berarti berdasarkan pengamatian ini seharusnya yang teramati oleh botol itu bergerak seharusnya bukan 10 tapi lebih cepat dari 10, bahkan lebih cepat daripada 20. Yang itu yang Berarti maksud. ini Jadi tergantung harusnya Ustaz. yang di soal yang ini harusnya pakai tanda itu mu X saja. Bagaimana sih caranya kasih tahu ke kalian? Atau saya yang salah pakai simbol tadi? Nih. Atau saya ganti simbolnya, atau simbol yang saya kasih di sini simbol yang salah. Mu X adalah kecepatan benda. Kalau saya pakai simbol ini kira-kira berhasil kah? Jadi jawabannya itu bukan begini. Ambil aja nih materi. Ambil gimana materinya? Apa? Materinya maksud ambil di Google atau di buku? Di buku. Saya tidak pernah lihat jawabannya, tapi saya rasa tuh tidak begini jawabannya. Yakin sekali begitu. UX ini apa? Kita ya, Mungkin karena sudah sering Iya. Mungkin karena sudah sering kali jadi mungkin karena sudah sering kerja kan jadi berasa salah begitu. Jadi yang harusnya dicari mu X-nya mungkin. Jadi 0,8 ditambah 0,7 C per 1 ditambah 0,8 C dikali 0,7 C per C kuadrat. Jadi dapatnya nanti 1,5 C per 1 ditambah 0,56 C per C kuadrat. Jadi jawabannya nanti itu sekitaran 0,9. Oh iya. Berapa jawabannya?
Oh, mau dibagi? Bagi dulu 1,5 C per 1,56. 1,5 bahagia 1,56. 0,96. Apa? 0,96. Tambah lagi Satu baru. satu. Tambah lagi satu. Satu. Nah, itu jawabannya. 0,961 C. Jadi mungkin yang saya kasih ke kalian itu mungkin simbolnya yang salah kah atau bagaimana? Yang saya rasa tuh harusnya jawabannya begini, bukan begini. Harusnya tuh jawabannya yang ada di sisi sebelah kanan ini, bukan yang ada di sebelah kiri. Mohon maaf, saya yang salah kasih simbol kah? Coba dulu screenshot, baru saya coba kerja lagi yang nomor 2-nya. Ini mohon maaf nih, saya kayak tidak siap kerja soal ini. Saya sebenarnya siap, cuma kenapa bisa salah ya? Salah kasih simbol mungkin. Ada pikiran, Ustaz. Apa Ustadz? Apa? Tidak apa-apa, saya juga sering salah Ustadz. Kalau Sering Anda salah. Kalau saya yang salah mah satu angkatan Anda anak IPA salah semua. Kalau Anda Ji salah, ya Anda Ji. Saya takut apa-apa kalau saya yang salah. Coba dulu sudah di screenshot. Kalau sudah di screenshot, saya coba kerja lagi yang bagian keduanya. Sudah. Ini bagian kedua. Jadi bagian kedua ini agak panjang. Seorang pemerhati bulan melihat dua pesawat angkasa luar A dan B mendekati bulan dalam arah yang berlawanan. Mengerti kira-kira ini kata-katanya, Kak? Satu dari arah kanan, satu dari arah kiri. Masya Allah, bagus. Melihat dua pesawat Pokoknya luar ada angkasa. orang lagi di bulan. Berarti DP pengamat ada di tengah. Di tengah-tengah toh. Iya, Pak. Ustadz. Iya. Yang satu 0,8, yang satu 0,9. Terus yang ditanyakan, berapakah kelajuan bulan mendekati pesawat A menurut pengamat dalam pesawat A? Oh, Kelajuan bulan mendekati pesawat A. Bulan? Bagaimana caranya bulan mendekati pesawat? begini. Anda kayak bagian A, berapakah kelajuan bulan mendekati pesawat A menurut anggap yang ini A ya, ini yang B. Kita, Pak. Bisa begitu? Bisa. Oke. Berapakah kelajuan bulan menurut kelajuan bulan terhadap pesawat A menurut saya lupa lagi kata-katanya. Kelajuan Yang ada di pesawat A menurut pengamat di pesawat A. Ya itu. Iya betul. Berapakah kelajuan bulan mendekati pesawat A menurut pengamat dalam pesawat A? Berarti kayak begini nih. ada orang di pesawat. Ilustrasinya itu atau pemisalannya seperti begini. Anda jalan mendekati tiang atau rumah lah. Tiang bagusnya sih. Terus tiangnya kan diam. Anda bergerak, misalnya ini tiangnya, Anda bergerak nih ke tiang ini. Ini spidol sih sebenarnya. Anggaplah telunjuk sama spidol lah, supaya nggak dimarahin saya. Itu spidol Ustadz, bukan tiang. Ini spidol kan diam, terus telunjuknya saya yang bergerak mendekati spidol. Tapi pergerakannya spidol ini saya anggap 2 cm per detik. Toh, jadi pergerakannya begini nih. Jadi kalau saya misalnya ada di telunjuknya saya, bagaimana caranya, Di?
Kayak anu Ustaz, gerak semu. Iya kayak gerak semu begitu. Berarti tiang ini kayak bergerak sebenarnya mendekati saya, padahal saya yang bergerak mendekati Iya. ini kayak begitu. Kalau kita naik motor atau kendaraan, Kayak begitu. Jadi misalnya Anda lagi di dalam mobil, itu sebenarnya rumah-rumah yang ada di pinggir jalan itu sebenarnya yang diam, Anda yang bergerak, tapi kelihatannya bahwa rumah tersebut yang bergerak mendekati. bergerak. Jadi yang bagian A itu sebenarnya ya jawabannya ini juga, cuma arah kebalikannya. Ini kan kalau A ini kan dia bergerak ke sebelah kiri, berarti kecepatannya kan negatif. Kalau B ini kan bergerak ke sebelah kanan, berarti kecepatannya positif. Berarti A yang ditanyakan berapakah kecepatan bulan terhadap pesawat A menurut pengamat yang ada dalam pesawat A, ya jawabannya adalah positif 0,8 C. Karena bisa positif, karena A-nya yang bergerak ke kiri, berarti orang yang dalam pesawat ini mengamati bahwa bulannya ini yang bergerak ke kanan. Oh iya. Bisa kah? Ya Ustaz, bisa. Ribetnya materi ini gila. Relativitas baru khusus, belum umum. Kira-kira sampai sini kita selesai saja. Yang tidak paham mengaku, karena saya tidak tahu nih bagaimana caranya kasih paham ke kalian kalau tidak bilang. Biasa nanti habis jimit baru tidak paham Ustaz. Apa? Biasa nanti habis jimit baru tidak paham. Ustaz, Iya. ulang yang itu kenapa bisa positif dan? Oh, positif. Ya. Ini kan pesawat yang A bergerak ke kiri toh. Ini kan pesawat A bergerak ke kiri. Cocok ke kiri kan? Iya ke kiri. Nah, kan pesawat A bergerak ke kiri, berarti orang yang dalam pesawat A ini seolah-olah melihat bulan ini bergerak ke pesawat ini. Bulan bergerak ke pesawat A. Kalau bulannya yang bergerak ke pesawat A, berarti ini bulannya bergerak ke arah mana? Ke kanan. Ke kanan. Karena ke arah kanan, makanya tandanya positif. Seperti itu. Oh iya ya, mengar. Bagaimana kita tahu kalau Ustaz? Bagaimana kita tahu kalau pesawat A di kanan, B di kiri? Anda gambarkan ke saya. Kalau soalnya tidak menunjukkan dengan jelas, Anda gambarkan ke saya supaya saya tahu yang mana A-nya Anda, yang mana B-nya Anda. Karena kunci jawaban untuk soal ini harus ada 2. Karena soalnya itu tidak menunjukkan yang mana A, yang mana B. Oh, berarti terserah orang. Jadi Anda gambar yang mana A, yang mana B. Kalau Anda cuma tulis begitu, ya saya angkat tangan nih, yang mana A-nya, yang mana B-nya. Sekarang sini aja. Najwa? Sudah? Iya, Ustaz. Saya lanjut di bagian C, karena bagian C ini agak mirip sama bagian A. Nih, berapakah kelajuan bulan mendekati pesawat B menurut pengamat dalam pesawat B? Berarti ya mirip dengan yang mirip yang bagian soal A. Berarti jawabannya ini karena bulannya berarti kayak bergerak ke sebelah sana kan, mendekati pesawat B, berarti dia jawabannya minus 0,9 C. Nah, yang agak sulit yang bagian B sama bagian A. Bagian A sudah. Sudah, Ustaz. Bagian B sama D, astagfirullah. Sama A. Oke, kita kerja bagian B. No kan, berarti ini soal yang ini tidak boleh dikasihkan keterangan. Oh iya.
Saya tinggi. Saya nggak tahu nih bagaimana caranya menjelaskan ke kalian. Saya merasa tuh soal ini tak bongkar Rancu. terus rumusnya setiap saya yang kerja. Dan harusnya segitu jawabannya. Tapi saya tidak tahu nih cara kasih ke kalian itu bahwa simbol ini adalah ini, simbol UX itu untuk benda yang mana, UX aksen itu benda yang mana. Karena setiap saya kerja ini berubah-berubah bentukannya. Cobalah. Kalau saya mengikuti rumus yang saya bikin tadi. Mengaku saya sama soal ini. Berarti yang dicari adalah V-nya kan? Karena ini adalah misalnya benda pertama berarti ini UX aksen. Ini benda kedua berarti UX. Toh? Yang ditanya tadi itu apa? V-nya berarti. Toh? Apa Ustaz? V-nya toh yang V. berarti. Kan pengamat terhadap benda pertama itu UX aksen. Kalau pengamat terhadap benda kedua berarti UX. Berarti kalau benda pertama sama benda kedua berarti V. Ya kan? Iya Ustaz. Oke, kita coba cari V-nya. Saya takut salah jawabannya saya. Kita pakai persamaan yang UX aksen. UX aksen itu UX saja. Pakai yang sebelah sini, yang ada nih, yang kelihatan bentukannya. Berarti UX aksen ditambah V 1 ditambah UX aksen kali V per kuadrat. UX aksennya itu berarti yang ini ya, minus 0,8 ditambah V, terus UX-nya ini positif ya, berarti 0,9 per 1 ditambah UX aksennya itu 0,8 C kali V per C kuadrat. Ustaz minus 0,8. Ya, minus. Bukan. Minus. Iya. Pakai tanda di sini, tambah baru sini minus. Berarti saya kasih bagaimana nih supaya bagus bentukannya. 0,9 C dalam kurung 1 ditambah 0,8 C kali V per C kuadrat sama dengan minus 0,8. Ini tidak muat. Bagaimana caranya muat? Kebetulan saya kayak merasa tidak siap mengajar hari ini. Bagus cukup sampai sini. Oke, ini C-nya kita habiskan dulu, berarti 0,8 V per C, baru kita kali masuk. Berarti 0,9 C ditambah 0,9 kali 0,8 berapa? 0,72. Oke, 0,72 C kali V per C. Kan C ya, karena sudah saya coret C-nya sama yang di atas, sama dengan 0,8 C ditambah V. Ini ada minusnya di ini dari sini. Itu kan. Cucu minta. Ini kan pindah ruas ke sana, berarti jadi pengali. Berarti ini tetap harus ada minusnya. Iya. Tinggal dipindah ruas. Terus, ini minus juga kan? Dikalikan minus 0,8. Iya, yang ini minus kan? Kenapa saya kayak ngeblank kerja soal? Barusan saya ngeblank.
Ustaz puasa setuju. Tidak. Allah. Saya tidak ada persiapan hari ini. Ustaz mau aja persiapan dulu. Iya, Kebetulan Allah. saya kayak ngeblank hari ini. Satu. Minta maaf, kan? Minta maaf sekali saya ngeblank hari ini. Lulus persiapan. Jadi kalau tanda minus ketemu sama tanda plus, jadi kan berubah jadi minus ya. Saya kasih di sini tanda minus, berarti 0 kok P-nya pindah ruas ke sebelah sana. Ini saya coret dulu C-nya, berarti minus 0,72 P dikurang P sama dengan minus 0,8 C dikurang ini minusnya 0,9 C. Oh ini benar nih, benar. Iya benar nih, coba cek ini. Oh berarti itu tadi simbolnya sudah betul nih keterangannya tadi, insya Allah. Insya Allah, ya Allah. Saya lanjut, berarti di sini min 1,72 P sama dengan min 1,7. Bukan. Iya. Nah, baru dicoret tanda negatifnya, berarti V-nya sama dengan 1,7 C per 1,72. Berarti hasilnya itu 0,9 berapa? 92,62. 9 berapa? 962. Gitu. 962. Tunggu. Betulan. 988. Nah, kan? 988. Aja satu. Oke, jadi insya Allah keterangan yang tadi sudah betul. Insya Allah. Oh, ya Allah. Jadi UX action itu berarti benda pertama terhadap pengamat. Kalau UX itu benda kedua terhadap pengamat. Ustaz, Iya. itu kok 1,76. Mana? Itu yang V sama dengan 1,76 per 1,72 sama dengan 7 kolom. 7C. Yang mana? Itu yang paling bawah, hasil paling bawah akhirnya. Itu C apa 6? Ini Iya. C. Itu C apa Ustaz? Kolom. C itu kecepatan cahaya. Berarti 0,98 kolom. C itu kecepatan cahaya. 10 Tiga. min 8. Kecepatan cahaya itu C-nya nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sama dengan yang di EMC itu. Apa? EMC. Jalan-jalan. Apa? Ada Itu sama dengan ini yang MC kuadrat. sama dengan MC kuadrat. Itu. Ada nanti kita pelajari deket ini nih. Udah deket. Kalau saya Iya. saya hapus, sorry. Anda mau screenshot di? Screenshot dah. Jadi saya ralat tadi keterangannya, berarti UX action itu benda pertama benda pertama terhadap pengamat. UX itu adalah benda kedua terhadap pengamat. Ribetnya simbolnya. Lebih baik saya ubah rumusnya kalau begitu. Ya sudah rumusnya baru saja. Oh, jadi relativitas. Buku ini ribet rumusnya. Biasanya kan kita kalau tahu aksen itu berarti yang kedua, X itu yang pertama. Belum upload toh? Hah? Belum upload ininya. PPT-nya Iya. belum. Belum toh? Belum. Nggak sempat. Ya, Ya Allah, tadi malam apa yang dipersiapkan, hari ini apa lagi yang dipersiapkan. Pokoknya tes yang ini betulan. Saya mengaku tes di Kemenak tuh beda sekali rasanya. Semangat Ustaz. Sama tes. Oh. Kalau Pemprov tuh enak yang saya rasa. Tinggal belajar pelajarannya kita, fisika sama belajar tentang keguruan. Sudah, selesai. Yang ini saya tidak tahu apa saya mau pelajari. Ribet banget.
Tentang agama ada Ustadz. Iya, ada tentang agama. Ustaz jago. Ustaz kan jago. Anak akidah bantu saya jawab dulu dong. Bantu saya jawab. Menurutnya Anda, itu kan Alah. sekarang materi jihad sama khilafah digeser. Kenapa digeser, nah? Tidak tahu Ustaz. Saya juga susah jawab yang itu. Apa digeser Ustadz? Materi khilafah sama jihad dari fikih itu digeser, bukan dihilangkan, digeser katanya. Saya susah jawab yang itu. Coba kartu siswa di sini kan. Sudah, yang mau ini yang bagian B-nya kan bagian B itu menanyakan tentang kelajuan pesawat B terhadap A. Berarti B terhadap A. Berarti yang kita lihat ini yang A-nya kan? Kelajuan pesawat B terhadap A. Berarti yang kita amati A-nya. Oh, nah muncul nih. Berarti yang kita amati A kan? Kelajuan B terhadap A. Ini kan B bergeraknya ke kiri kan? Berarti cara jawabnya yang untuk bagian B ini harus ditambah tanda negatifnya. Mengerti? Bukan ke kanan B Ustadz. B ke kanan kan? Ini B terhadap A. Oh iya B. Astagfirullah. B ke A. B ke A. B terhadap A. Berarti iya B kelihatan bergerak ke A. Ke kanan. Iya, betul. Betul positif. Tapi kalau A terhadap B, nah ini angka ini juga cuma tinggal ditambahkan tanda negatif. Ngerti kah? Iya, ngerti. Tinggal tandanya saja yang harus Anda perhatikan. Mungkin saja sih. Sama kayak yang AC. Iya, sama seperti yang ini, A sama C, cuma tandanya saja yang diubah. B sama D itu kan B terhadap A, baru yang bagian D itu A terhadap D. A terhadap D. Kalau yang B itu B terhadap A. Berarti ini tinggal tandanya saja yang diubah. Satu positif, satu negatif. Bagaimana caranya tahu yang mana positif, yang mana negatif? Yang positif itu lihat yang mana bergerak ke kanan. Kalau B terhadap A, berarti B-nya ini bergerak ke A. Berarti B-nya ini yang bagian B itu positif. Kalau yang bagian D karena A terhadap B berarti A-nya ini bergerak ke B. Kalau A ke B berarti bergerak ke kiri. Toh? ya Ustadz. Kalian lihatnya A ke B itu ke kiri kah? Ke kanan. Oh, kiri. Oh iya. Oke. Oh ya Allah, saya minta maaf banget saya nggak siap materi ini tadi. Merasa bodoh lagi saya. Greget saya sama hidup. Coba bisa beda-beda. Saya apa? Sudah ya? Sudah di screenshot nggak? Kenapa? Itu sudah di screenshot. Sudah Ustadz. Terima kasih Ulfa. Ustadz, Ya, ini tidak diupload di YouTube. diupload. Oh, katanya Ustadz kemarin yang kalau di jamnya nggak diupload. Yang materi gelombang elektromagnet itu tidak saya upload karena terlalu banyak anunya kita. Ngalor ngidulnya. Jadi saya takut kalau itu diupload terlalu banyak toksiknya ntar. Apalagi sekarang lagi viral itu ya.
viral nih yang oh itu yang ada olehnya, oleh dading mangoleh. Oh, Dading mangoleh. Nah, itu terkenal lagi sekarang ya. boleh. Rasanya jadi Iron Man. Ya, Ikan hiu makan bapak-bapak tomat. itu. Bapak-bapak toksik juga ya, padahal udah gede. Toksik aja mulutnya. Pantaslah Komisi Perlindungan Anak. Komisi PA tuh mulai menarik kata nah itu. Saya nggak mau sebut. Hati-hati di bidang. Memang hilang, cuma itu doang. Saya tidak bilang ya, saya tidak bilang. Ini maksud saya, tapi saya tidak bilang. Saya cuma bilang dading mang oleh aja. Rasanya alhamdulillah. Seperti Iron Man. Belilah di toko-toko terdekat. Apa sih? Saya lanjut yang ini ya. Seorang pengamat di bumi melihat pesawat luar angkasa A dan B. Pesawat A mendekati bumi dengan kecepatan 0,8 C, sedangkan pesawat B menjauhi bumi dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah kecepatan A menurut B, B menurut A? Berarti ini kita tinggal hitung yang mana A, yang mana B ya. Tinggal hitung satu saja, terus yang kita tentukan arahnya. Yang mana positif, yang mana negatif. Berarti kalau A menurut B atau B menurut A, berarti yang dicari V-nya juga kan? Iya, Ustaz. Apa nih? Fikar, Ustaz, Fikar. Oh, Fikar dengan Adit sama-sama. Hah? Beda. Saya tahu kamu ini apa? Beda alam. Iya, beda alam, beda komputer. Beda kasta. Kita beda. Kayak betul. Kapan nanti? Oh, astagfirullahaladzim, maaf Ustaz. Dulu, saya gambar soalnya dulu ya, baru saya pikir kamera. Oke, siap. Gerak. Lupa. Kebetulan kayaknya saya tidak sempat kasih kalian soal kah? Tapi setelah ini langsung soal. Tidak ada soal, saya bikin. Jago. Alhamdulillah. Coba Indonesia. Ya anggaplah 2 pertemuan ini saya nggak bikin soal dah. Alhamdulillah. Ayo kelas. Kebetulan besok juga saya tidak bikin apa-apa nih, saya tidak persiapkan materi, jadi mungkin besok tuh saya cuma bahas materi soalnya Asrul saja kah? Ini dari Asrul. Hah? Tapi ini soal saya yakin juga saya bisa jawab. Iya, Asrul ikut jawab. Masya Allah, Asrul. Masya Allah, Asrul. Mana Asrul ini? Oh, Asrul ini anak Gioda. Asrul ternyata walaupun sudah pindah job, cari job yang lain, ternyata masih suka kasih kritik kayak. Ustaz dia tuh gamer. Multitnya Asrul, Ustaz. Ini saya gambar seperti ini. Sebenarnya mungkin saja ada yang gambar yang mendekati bumi tuh. Ada yang gambar begini nih, yang mendekati bumi. Toh, ada yang mendekati bumi begini gambarnya. Nah, terserah kalian tuh. Jadi kasih jelas saja yang mana gambarnya kalian. Saya gambarnya mendekati bumi arahnya ke bawah. Nah, berarti kalau mendekati bumi arahnya ke bawah berarti negatif nanti yang ini. Toh? Ya. Yang menjauhi bumi ke atas. Mengerti kah? Iya. Nah, kayak begitu. Berarti ini yang benda A ya, ini yang benda A, ini yang benda B. Berarti UX aksennya itu 0,8 C, ada minusnya. Kalau UX-nya itu 0,6 C. Bisa?
Terus yang Iya. ditanyakan pertama itu apa? A terhadap B atau B terhadap A? A terhadap B. Kenapa UX akan? Iya, A terhadap B. Nah, kalau A terhadap B berarti V-nya juga kan? Oke, kita mulai. Berarti UX sama dengan, langsung saja kan saya masukkan atau saya tulis rumus dulu? Rumus dulu ya Ustaz. Oke. Kenapa panjang gini sekali? Hah? UX-nya itu 0,6 sama dengan baru UX aksennya itu 0,8. Yes. 0,8. Ya ada C-nya ya. Nggak muat. Saya pindah di bawah. 0,6C sama dengan 0,8C ditambah V per 1 ditambah minus 0,8C kali V per C kuadrat. Kayak gini ya. Berarti ini pindah ruas jadi 0,6C ditambah. Saya langsung ubah tandanya ya. Ini mirip kayak yang tadi. Minus 0,8 kali V per C sama dengan minus 0,8 C ditambah V. Ini kali masuk ke dalamnya jadi 0,6 C dikurang 0,6 kali 0,48 ya. Ya, Ustaz. S. Ustaz, kita lagi ada C-nya Ustaz. Mana? 2,48 CV. Ya memang. Tadi-tadi ke dalam. Dari ke dalam. Oh iya? Baru nanti bersuara ya. Oh. 0,6 C dikurang 0,48 V Min. no, ada minusnya Pak, lupa. Iya. Ini kasih ketemu P dengan P, C dengan C, toh? S dengan Ini S. P 0 minus P, minus 0,48 V dikurang V sama dengan minus 0,8 C dikurang 0,6 C. Berarti 1 minus 1,48 V sama dengan 1,4. Ada minusnya, 1,4 C. Toh? Berarti V-nya sama dengan 1,4 C per 1,48 terhadap 0,945. 945 kolom. Kolom 0,945 C. Tapi kan ini yang ditanyakan A terhadap B. Berarti A-nya ini, B-nya yang kita lihat. A-nya ini bergerak kemana? A-nya kan bergerak ke bawah. Toh? Ya. Mendekati B. Berarti ini harus ikut tanda negatifnya di sini. Kasih tanda negatif. Menunjukkan bahwa menurutnya B, A ini bergerak ke bawah. Mengerti? Kalau yang ditanyakan kelajuan, kita aman. Tapi kalau ditanyakan kecepatan, ini berapakah kecepatan, berarti harus ikutkan tandanya. Yang kita hitung ini sebenarnya kelajuan, jadi rumusnya tadi. Susah. Jadi Ustaz? Kasih ikut saja tandanya. Kan sudah dapat 0,945 C. Nah ini kan belum dikasih ikut tandanya.
Mengerti kah? Putus-putus Ustaz. Ini kan 0,94C, belum ditahu yang mana. Ini kan V yang kita hitung ini A terhadap B, bisa juga B terhadap A, ini yang V ini. Ya. Nah, bisa A terhadap B, bisa B terhadap A. Nah, jadi mungkin saja ini harus dikasih tahu yang mana yang tandanya positif, yang mana tandanya negatif. Kalau dia positif berarti dia A terhadap B. Kalau kan ini A terhadap B, berarti A-nya ini bergerak ke bawah terhadap B, berarti harus dikasih ikut tanda negatifnya di sini. Berarti ya. Iya. Kalau B terhadap A, berarti dia positif. terhadap. Oh. Nah, karena dia bergerak ke atas. Nah, kalau kalian gambarnya dari bawah sini, B-nya yang ke atas, A-nya yang ke bawah, toh? Oh, berarti ini tergantung lagi kita gambarnya bagaimana. Kalau begini sama juga itu. Ada tuh yang begini nih, yang kiri kanan nih. Yang kiri kanan. Kiri kanan. B-nya yang ke kiri, A-nya yang ke kanan. Nah tuh, kalau begini B-nya ke kiri, A-nya ke kanan, nah beda lagi. Berarti tergantung orang menggambar ini. Nah, tergantung kalian yang menggambar. Makanya kalau kita kerja yang ini gambar. Makanya jarang sih soal option untuk soal ini kalau dijadikan soal itu jarang ambil kecepatan kalau tidak ada gambarnya. Kalau ada gambarnya, bolehlah dikasih muncul kata kecepatan. Tapi kalau soal baru tidak ada gambarnya, yang biasa ditanyakan itu adalah kelajuannya. Ustaz, boleh DPA sebelah kanan, boleh B sebelah kiri. Tidak boleh. Kalau A yang di sini, A-nya sebelah kiri. Iya, A Ustaz. menjauhi. A menuju. Astagfirullah, ini salah gambar nih. A yang menuju. Berarti gambarnya begini. A yang menuju, B yang menjauh. Nah, kayak begini nih. Kenapa? Kan soalnya A menuju bumi, B menjauhi bumi. Iya, Ustaz. Terus pikartanya tadi apa? Aku pikir tanya tadi. Sini DPA kan menuju bumi. Berarti katanya, boleh kata orang gambar di DPA itu sebelah kanan, cuman dia menjauhi bumi juga. Oh. Dorang satu garis lurus, tapi dia B-nya arahnya beda. Oh, Anda gambarnya begini di atas. Bukan. A-nya ke arah mana? A-nya ke kanan. Ke kanan kan A ke kanan, B juga ke kanan, tapi sama arahnya. sama arah, tapi yang satu di kanan, satu di kiri. Oh. Itu mind blowing lagi. Kalau begini lagi beda jauh lagi jawabannya. Beda jauh jawabannya pasti sama yang ini. Karena sama arah kan. Kalau sama arah kayak begini, V-nya berbeda nanti. V jawabannya itu berbeda. Berarti ini selamanya positif atau baru orang pakai yang mana? Anda pakai yang Anda pikirkan. Jadi saya ikut pikirannya Anda, saya ikut jawabannya. Apakah betul nanti itu jawabannya Anda kasih? Pikiran kita pusing. Tidak, begitu memang. Makanya saya bilang tadi itu, saya setiap mengerjakan soal ini, rumusnya hampir saya acak-acak tiap saya kerja. Saya tidak bisa pakai rumus fixnya yang kayak begini nih. Terserah saya yang mana. Mungkin saja kalau saya kerja UX itu mungkin saja bukan benda pertama, tapi bisa saya jadi benda kedua, atau UX itu adalah yang saling menuju, maksudnya kecepatan benda pertama terhadap benda kedua. Jadi waktu saya kerja ini ya acak-acakan rumusnya yang saya pakai. Efektifnya itu ikuti rumus yang saya kasih tadi.
rumus yang saya kasih tadi, terus keterangan saya kasih tadi, gambarnya terserah kalian. Kalau gambar terserah kalian, rumusnya sudah pasti, berarti saya tinggal ikuti cara mainnya kalian, cara main jawabannya kalian berdasarkan gambarnya. Jadi bukan, kalau saya gambarnya begini, saya tidak fixkan bahwa kalian harus ikut gambarnya saya, tidak. Oh, Tapi Ustaz, hasilnya sama nanti kalau yang orang jawab yang gambarnya angkanya sama. dengan gambarnya yang itu tadi. Yang begini sama yang begini. Beda. Beda jauh. Angkanya beda. Di sininya nih, jauh sekali bedanya. Oh, Baru. Itu sudah, kalau kalian gambarnya begini, berarti saya harus ikut cara mainnya kalian. Karena ini sama-sama ke kanan, berarti tidak ada yang tidak ada yang negatif kan? Positif semua. ya. Oh. Berarti gampang-gampang orang cari bikin gambar sedikit. Oh iya beda, karena mungkin harus ya. Mungkin saja beda, tahu lah, belum pernah coba hitung. Atau mau kita coba hitung? Fikar yang bakal seide. Saya cuma sendiri jangan selesai. Anda mau coba sendiri? Gue Terserah sendiri tiap sih, malam. karena tidak ada PR kan hari ini sama besok. Kita nanti ada PR toh. Iya, PR selanjutnya ada. Apa? Ayo mau lulus. Sebenarnya tidak Ustaz. Apa? Tidak Ustaz, tidak. Jadi mau dicoba atau Anda mau coba sendiri? Fikar mau coba sendiri. Oke. Ternyata memang Adit sama Fikar satu pikiran ya. Anda tinggal satu rumah. Masuk gua tidak. Ayo datang ke rumah pusat biasa. Sudah ya? Sudah mau habis waktunya. Saya stop saja sampai situ tadi. Sudah? Iya, sudah mau habis waktunya tuh. Kelihatan toh? Sudah mau habis waktunya. Iya. Iya. Yang tidak paham bagaimana cara kasih paham di, karena saya setiap mengerjakan soal ini saya pasti Ada acak-acak rumusnya. Saya tuh ya ikuti saja yang saya sudah kasih. Insya Allah saya ikuti juga yang saya sudah kasih. Jadi saya mengikuti yang saya sudah kasih ke kalian, tinggal ikuti gambarnya kalian. Insya Allah tidak ada yang salah kalau seperti itu cara mainnya. Ustaz, kemari soalnya Ustaz. Enggak Ustaz. Kan tidak ada spesifikasi soal nih hari ini. Enggak Ustaz, enggak jadi. Apa sih? Silakan bertanya, bertanya. Yang penting soalnya Ustaz enggak beda-beda jauh. Saya jarang mau mengangkat soal ini karena soal ini acak-acakan bentukannya. Yang saya mau angkat soalnya itu yang kayak begini, yang saya sering mau angkat nanti. Kontraksi panjang, dilatasi waktu, sama masa relativitas. Itu yang sering saya angkat. Kalau soal itu, fix rumusnya. Iya. Berarti besok Tentang itu yang apa tadi materinya? Relativitas Einstein. Ya itu Ustaz. Atau relativitas. Ustaz sudah PPT-nya. Apa? Ustaz sudah mau kirim PPT-nya. Anda mau apa PPT-nya? Anda lebih baik cari anu saja deh. PPT-nya ini acak adul. Mau belajar apa Ustaz? Hah? Saya belum bisa kirim ke kalian. Saya stres duluan. Sudahlah. Biarkan saya dulu stres, boleh tidak? Silahkan Ustaz. Berapa lagi lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nothing. Oke. Aman. Oke. Ya bu tulisan boleh itu kan yang lagi yuk. Hah? Manfaat tuh? Star hadir. Bagus jam
daftar hadirnya saya mau tutup nih. Karena besok kita belajar lagi atau besok baru saya tutup. Tutup nih Ustadz. Besok udah saya tutup. Pas mau ngajar baru saya buka lagi. Baru saya tarik, baru saya suruh absen kalian lagi. Siap Ustadz. Oke, sudah ya. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih yang mau live, silakan live supaya aman datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.